Tidak keberatan ya? Bisa? Iya, Pak. Oke. Jadi sekarang sudah direkam. Bisa, Pak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa diingat dan dimanfaatkan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum lanjut, saya mohon untuk membagikan layar saya karena materinya ada di sini. Ya. Ini materinya ya. Perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, apa gunanya ini? Kita tanpa melihat tabel nanti, tanpa menggunakan kalkulator, kita bisa menentukan nilai eksak dari nilai-nilai perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Ini Erlangga kenapa motong presentasi? Hilang apa yang saya sharing? Aduh. Tidak kelihatan ya? Kalian cukup melihat, tidak usah mau presentasi. Oke, saya ulangi ya. Ya. Nah, kembali tadi saya sampaikan bahwa kegunaan kita belajar hari ini adalah dengan modal pembelajaran yang lalu, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, kita bisa menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri, baik itu sin, cos, tangen, cosecant, secant, dan kotangen di setiap kuadran. Ya, jadi nanti itu ada 4 kuadran. 360 dibagi 4. Ya, itu masing-masing kuadran 90 derajat. Ya, nanti akan lebih jelasnya pada penjelasan. Saya play dulu ini. Nih, materi kita hari ini ya. Kemudian ini materi prasyaratnya. Materi prasyaratnya ada 2. Karena sudut itu tidak hanya dinyatakan dalam derajat, tetapi bisa juga dinyatakan dalam pi radian. Ya. Materi prasyarat yang pertama adalah nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, ada 5. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai-nilainya ada pada tabel. Yang lalu juga saya sudah jelaskan. Nah, ini yang sempat saya lupa. Cuman masalahnya ini karena mousepad tidak bisa berfungsi, saya tidak bisa menulis. Mengubah ukuran sudut dalam satuan derajat ini ke dalam pi radian. Jadi kalau 0 tidak ada masalah, tetap 0. Jadi kalau 30 derajat mau dijadikan pi radian, maka pengalinya adalah pi per 180. Nanti masing-masing dibagi 30, hasilnya menjadi pi per 6 atau 1/6 pi. Begitu juga 45. Kalau mau dijadikan derajat, maka ini dikali dengan pi per 180. Ya. Sama-sama dibagi 45, maka 45 bagi 1, 45, maka hasilnya 1. 180 bagi 45 hasilnya 4. Jadi 45 derajat itu sama saja dengan pi per 4 atau 1/4 pi. Selanjutnya
60 derajat. Kalau mau diubah ke dalam pi radian, itu dikali dengan pi per 180. Sama-sama dibagi 60. 60 bagi 61. 180 bagi 60 hasilnya 3. Maka hasilnya menjadi pi per 3. Ini bagus mouse-pen. Saya menulis. Tapi ini saya coba-coba dari tadi tidak mau. Nih, bunyi-bunyi. Begitu juga dengan 90 derajat. Ya, dibagi saja langsung dengan 180, maka hasilnya pi per 2 atau 1/2 pi. Kebalikannya, nanti kalau sudut dalam pi radian mau diubah ke dalam derajat, dikali dengan 180 per pi. Jadi kalau tadi derajat ke dalam pi dikali dengan pi per 180, maka kalau pi radian mau diubah ke dalam derajat dikali dengan 180 per pi. Misalnya 2/3 pi mau diubah ke dalam derajat, maka 2/3 pi dikali dengan 180 per pi. Nanti 180 bagi 3 dapat 60. 2 kali 60 dapat 120. Pi-nya habis. Berarti 2/3 pi itu sama dengan 120 derajat. Saya lanjut. Itu baru pengantar ya. Nah, ini yang intinya. Tandanya kita sudah belajar materi ini. Kalian nanti bisa menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Sudut berelasi maksudnya di sini mulai dari kuadran kedua sampai kuadran keempat. Ya, sebentar akan kelihatan apa itu kuadran. Ya, kalau kuadran pertama tidak dihafal, maka nilai perbandingan trigonometri untuk kuadran selanjutnya sangat susah. Nah, saya lanjut. Inilah pembagian kuadran dalam derajat dan dalam pi radian. Nih. Kuadran pertama itu kita mulai dari sumbu X positif di sebelah kanan. Diputar berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi putarnya ke kiri. Beda dengan putaran baut ke kanan. Ya, putaran jam juga ke kanan. Kalau ini kita putar dari kanan ke kiri sejauh 360 derajat, kemudian dibagi 4. Itulah yang disebut dengan kuadran. Jadi sudut positif itu mulai dari kanan ke kiri berputar. Jadi kuadran pertama itu sudutnya mulai dari 0 sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180. Jadi kalau dia pas di 90 derajat, itu sebenarnya tidak masuk kuadran kedua. Tapi dia berada pada ujung kuadran pertama. Saya kasih kembali dulu. Ya, dalam pi radian 90 sampai 180 itu dilambangkan dengan pi per 2 sampai dengan pi. Kalau yang di tengah ini simbol sudut. Ya, bisa alfa, bisa beta, bisa theta, bisa gamma dan seterusnya. Ini dari apa ini? Abjad Yunani. Kuadran ketiga itu mulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Atau pi per 2 sampai dengan bukan pi per 2 ini, sorry. Ini pi saja. 180 itu pi. Tak seperti ini di atas. Pi sampai 3 pi per 2 atau 3 per 2 pi. Kalau kuadran keempat itu mulai dari 270 sampai 360 atau 3 pi per 2 sampai dengan 2 pi. Jadi 360 derajat itu lambangnya adalah 2 pi. Nah, di setiap kuadran
ada yang positif, ada yang negatif. Ya, ini bisa disingkat dengan jembatan keledai. Supaya gampang diingat, namanya all sintako atau semua sintako. Maksudnya, kuadran pertama, semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Baik itu sin, cos, tangen, cosecant, secant, dan tangen. Semuanya positif. Kuadran kedua, yang positif hanya sin dan kebalikannya. Kebalikan dari sin itu disebut cosecant. Nah, jadi kalau kuadran kedua, cos, tangen, secant, dan kotangen itu semuanya negatif. Kuadran ketiga yang positif adalah tangen dan kebalikannya. Kebalikannya adalah kotangen. Ya, sin dan cos bersama dengan kebalikannya semuanya bernilai negatif. Kuadran keempat yang positif hanya kosinus dan kebalikannya. Sin dan tangen bersama kebalikannya itu bernilai negatif. Jadi supaya gampang diingat, ini bisa disingkat dengan all sintako atau semua sintako. Semua di kuadran pertama, sin di kuadran kedua, tangen di kuadran ketiga, dan cos di kuadran keempat. Itu yang positif. Bisa juga disajikan dalam tabel seperti ini. Nih, kuadran pertama, yang kuadratnya itu ya adalah sudut 360 yang dibagi 4. Nah, itu disebut kuadran. Makanya ini terbagi dalam 4 kuadran. Kuadran pertama semua positif, kuadran kedua sin dan kosekan positif, kuadran ketiga tangen dan kotangen positif, kuadran keempat cos dan secant. Nah, ini salah ini positifnya. Saya salah kasih tanda lagi tadi malam. Harusnya di bawah. Secant yang positif di kuadran keempat. Itu kebalikan dari cos. Dengan dua dasar tadi, 3 dengan piradian, sudut istimewa, piradian, dan apa yang positif di setiap kuadran, maka nilai-nilai perbandingan trigonometri, sin, cos, tangen, dan semuanya, itu bisa ditentukan di setiap kuadran. Mulai dari kuadran kedua sampai kuadran keempat. Rumusnya bisa dilihat berikutnya. Nih, kalau kuadran pertama, tidak perlu dihafal, cukup ditahu bahwa sin dan cos itu saling berkebalikan. Misalnya begini. Kita ambil tetanya kuadran pertama ya, 30. Maka sin 90 kurang 30 ini 90 kurang 30 itu sama saja dengan cos 30. Ya, karena tadi tetanya 30. Bisa diuji dengan tangan. Nah, tadi kan sin 90 kurang 30, 60 ya. Tangan kiri jari telunjuk. Nah, itu nilainya 1/2 akar 3. Apakah sama nilainya dengan cos 30? Cos 30 pakai tangan kanan. Tangan kanan cos 30, 0, 30. Juga jari telunjuk. Nilainya sama 1/2 akar 3. Itu untuk kuadran pertama. Sin dan cos saling berkebalikan. Tangen dan kotangen juga saling berkebalikan. Yang penting sudah dihafal nilai-nilai perbandingan trigonometri kuadran pertama. Ada 5 sudut. Sin untuk tangan kiri, cos untuk tangan kanan. Nah, ini yang berikutnya. Susahnya karena tidak punya mouse pen. Tidak bisa saya menulis pakai mouse. Sudah bisa nih. Ya, bisa. Oke. Selamat pagi, Muhammad Reski. Ternyata sudah bisa. Harus bersabar menunggu.
ini tadi mengubah satuan sudut ke dalam derajat atau derajat ke dalam pi radian. Tidak apa-apa saya tulis ulang ya. Misalnya begini, 30 derajat mau dirubah ke dalam pi radian, maka ini dikali dengan pi per 180. 180 dengan 30 sama-sama dibagi 30. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 6. Maka ini hasilnya menjadi pi per 6 atau sama dengan 1/6 pi. Itu kalau mengubah sudut ke dalam pi radian. Nah, tadi juga saya sempat jelaskan 45 derajat. Mau diubah ke dalam pi radian maka dikali dengan pi per 180. Ini dibagi 45. Hasilnya 1 di sini, hasilnya 4. Hasilnya menjadi pi per 4 atau sama saja dengan 1/4 pi. Nah, berikutnya mengubah pi radian ke dalam satuan derajat. Tadi kalau tidak salah ingat saya sempat menyebutkan ini 2/3 pi atau 2 pi per 3. Nah, 2 pi per 3. Mau dirubah ke dalam derajat maka dibalik saja. Dikali dengan 180 derajat per pi. Pi-nya habis. 180 dengan 3 juga habis. Sama-sama dibagi 3. Hasilnya 60. 2 kali 60. Hasilnya 120 derajat. Bisa juga misalnya begini. 5/6 pi. Mau dirubah ke dalam derajat maka ini menjadi 5 pi per 6 dikali dengan 180 per pi. Ini habis. 180 dengan 6 masing-masing bagi 6. Ini jadi 1, ini jadi 30. 5 kali 30 ini menjadi 150 derajat. Jadi 5/6 pi sama dengan 150 derajat. 2/3 pi sama dengan 120 derajat. Nah, saya lanjut tadi. Ini mengubah atau mencari nilai perbandingan trigonometri pada kuadran kedua. Tidak apa-apa kita pakai dua rumus ini. Ada dua rumusnya. Tapi yang gampang diingat yang ini. Ya, kita mulai dari sin. Kita pakai sudut berelasinya 90 tambah theta. Bisa ya? Ambil tetanya misalnya berapa ya? 45. Ya, 45 ya. Kita cari nilainya misalnya kenapa tidak sin 135 derajat tanpa menggunakan kalkulator, tapi dasarnya adalah nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa kuadran pertama dan rumus sudut berelasi. Tadi kita pakai 90 tambah alfa theta sorry. Maka sin 135 itu sama saja dengan sin 90 tambah 90 tambah berapa dapat 135? Tidak ada suara. Itu sama saja dengan 45. Tadi rumusnya itu sama saja dengan nilai cos berapa isinya di sini, tetanya. Itu juga diisi di sini. Cos 45. Cos 45 derajat itu jari tengah tangan kanan. Itu nilainya 1/2 akar 2. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga
menggunakan rumus 180 kurang alfa. Jadi sin 135 itu sama saja dengan sin 180 dikurang berapa dapat 135? Tidak ada suara. 180 dikurang 45. Ingat, di kuadran kedua, yang sin itu nilainya positif, maka tetap sin di sini. Berapa isinya setelah tanda kurang, itu juga ditulis di sini. 45. Sin 45 itu tangan kiri, jari tengah. Juga nilainya 1/2 akar 2. Selesai. Hasilnya sama. Ada cara 1, ada cara 2. Ini, cara 1. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau kosinus? Nah, ini kosinus. Ingat di kuadran kedua, selain sin dan kebalikannya, maka cos itu bernilai negatif. Misalnya, cos berapa ya? 120. Nih, saya tambah dulu ini. Misalnya begini. Cos 120 derajat. Mau dicari nilainya. Maka kita pakai cara 1. Cara 1 itu pakai sudut 90. Cos 90 tambah berapa dapat 120? Halo? 30, Pak. Oke. Di sini ditambah 30. Ingat, ini di kuadran kedua. Tadi di rumus PowerPoint ini, kalau cos 90 tambah theta, maka ini sama dengan min sin theta. Berarti di sini menjadi min sin, ini tetanya setelah tanda tambah, min sin 30. Nilainya sin 30 pakai tangan kiri, jari manis. Nilainya jari manis ini adalah 1/2. 1/2. Nah, karena dia di kuadran kedua, maka nilainya negatif. Jadi cos 120 itu nilainya sama dengan min 1/2. Itu cara 1. Sambil saya menulis cara 2, kalau ada pertanyaan silakan. Cara 2. Cos 120 itu sama saja dengan cos. Nah, kita pakai sudut 180. 180 dikurang theta. 120 itu sama saja dengan 180 kurang berapa? 30. 180 kurang 3. Ya, dikurang 60. Kalau kurang 30 baru 150. Nah, di soal itu 120. Nah, tapi kalau kita pakai rumus ini tidak berubah jadi sin, tapi tetap cos. Cos berapa ya. Berapa isinya di sini? Itu juga ditulis di sini. Cos 60. Tapi dia harus negatif. Kenapa negatif? Karena kuadran ke-2. Yang positif hanya sin. Tapi kenapa tadi di sini negatif? Karena rumusnya negatif. Nah, kalau yang ini memang ketentuannya cos itu harus negatif di kuadran kedua. Cos 60 ini kan kuadran pertama nih. Cos 60 itu tangan kanan. Tangan kanan 0, 30, 45, 60. Juga nilainya adalah jari manis. Jari manis itu nilainya adalah 1/2.
negatif. Ternyata sama. Ya. Jadi dua rumus sudut berelasi itu hasilnya sama. Cuman yang lebih gampang dihafal adalah rumus yang kedua. Kenapa lebih gampang? Karena sin sama dengan sin, cos sama dengan min cos karena kuadran kedua, tan sama dengan min tan. Nah, repotnya rumus yang pertama, sin sama dengan cos, cos sama dengan min sin, tan sama dengan min kotangen. Jadi nanti kalau sudah lancar, saya sarankan menggunakan rumus ini saja, yang kedua, supaya tidak berubah-ubah perbandingan trigonometrinya. Ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan ini karena sepertinya tidak bisa selesai kuadran 3 dan 4. Nantilah pertemuan berikut. Coba cari nilai perbandingan trigonometri dari berapa ya? Tunggu dulu. Tangen berapa bagus ya? 135 derajat. Kalau sudah tulis soalnya, ini rumusnya. 135 itu berada di kuadran kedua. Kenapa dia berada di kuadran kedua? Karena sudutnya berada di antara 90 sampai 180. Karena tadi kuadran kedua itu antara 90 sampai 180. Boleh pakai rumus ini, boleh juga pakai rumus ini. Sama hasilnya. Tangen 135. Ada yang sudah dapat? Pakai rumus yang pertama. Berarti 135 itu sama saja dengan berapa ya? 90 tambah 45, Pak. Ya, sama dengan min kotangen 45. Tangen 45 kan 1 ya. Nah, dibalik saja. 1 dibalik tetap 1. 1 per 1 kan. Ini hasilnya nanti berapa? Min 1. Begitu juga kalau pakai rumus kedua. Atau mau saya perlihatkan nilai perbandingan trigon kuadran pertama? Terlalu jauh. Ini. Kotangen 45 itu juga nilainya 1. Tangen 45 juga nilainya 1. Jadi berapa hasilnya nih? Cara 1. Tangen 135 sama saja dengan tangen 90 tambah 45. Sama saja dengan berapa isinya nih? 45. Tapi karena kita pakai 90 tambah, maka ini menjadi min kotangen. Kotangen 45 tadi nilainya 1. Tapi karena ada min di depannya, maka nilainya sama dengan min 1. Cara kedua. Tangen 135 masih berada di kuadran kedua, berarti kita pakai rumus yang kedua. 135 itu sama saja dengan 180 kurang 45. Kalau tadi sama dengan min kotangen, ini sama. Min tangen. Ya, apa yang ada di kiri itu juga di sini. Apa yang ada di sini 45 itu juga di sini 45. Tangen 45
itu sama dengan 1. Tapi ada minus di depannya, ini minus. Jadi nilai dari tangan 135 itu sama dengan min 1. Ya. Inilah tujuan kita belajar sudut berelasi tanpa membuka tabel, asal kita hafal nilai perbandingan trigon kuadran pertama untuk sudut istimewa, maka nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa di setiap kuadran atau biasa juga disebut sudut berelasi itu bisa ditentukan tanpa menggunakan kalkulator atau melihat tabel. Nah, sekarang tugasnya kalian ini tulis di rumahnya ya, tapi tidak usah dikumpul. Tuliskan sudut-sudut istimewa di kuadran kedua. Ya. Dalam derajat dan piradian. Dan pi radian. Tadi ada caranya. Jadi kelipatannya itu begini. 0, ini kan sudut istimewa kuadran pertama ya. 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, sudut berelasi yang dipakai, anggaplah ini adalah theta. Ini semua adalah theta. Sudut berelasi yang dipakai boleh pakai 90 tambah theta, boleh juga pakai 180 tambah theta. Nanti akan didapatlah sudut-sudut istimewa kuadran kedua. Setelah dapat sudutnya, ubah lagi ke dalam piradian. Salah ya, kalau bukan hari Sabtu, hari Selasa depan salah. Kita belajar lagi untuk sudut berelasi kuadran ketiga dan keempat. Bisa ya? Jadi nanti sudut berelasinya ditambah saja ini. 90 tambah 0, 90 tambah 30, 90 tambah 45, 90 tambah 60, atau 90 tambah 90. Bisa juga pakai, bukan tambah ini. Sorry. Di sini harus kurang. 180 dikurang theta. Jadi kalau kau mulai dari 180 kurang 0, maka sudutnya itu mulai dari 180. Jadi saya sarankan mulai dari 180 kurang 90, 180 kurang 60, 180 kurang 45, kurang 30, kurang 0. Itulah sudut-sudut istimewa di kuadran kedua. Setelah dapat itu, ubah dia ke dalam piradian. Pengalinya adalah pi per 180. Bisa dipaham? Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, nanti kita lanjut di hari Selasa depan. Tadi tugas membuat sudut itu saya akan tagih di hari Sabtu. Tapi tidak dikumpul, Ji. Ya? Bisa ya? Saya mau foto dulu yang hadir. Selalunya 20 orang. Tidak pernah bisa sampai 30. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Yang sudah hadir boleh tinggalkan tempat karena pelajaran lain mungkin sudah menunggu.
Jangan lupa isi absen ya. Saya lupa rekam tadi ini.